Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Parakan Salang yang alhamdulillah sudah bisa hadir memenuhi undangan saya dalam rangka diseminasi atau pengimbasan di program Guru Penggerak untuk menyampaikan apa yang sudah saya ketahui di modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif sendiri ini menjelaskan secara umumnya adalah bahwa seorang guru itu dan murid harus memiliki semangat yang positif, gitu ya. Nah, selanjutnya kita langsung mengarah ke penanganan siswa. Nah, ini kan sama, saya juga yang paling sering sepertinya untuk menangani siswa. Jadi untuk penanganan siswa itu ada 3 jenis, barang-barangnya ada 3 jenis, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, yang pertama hukuman. Kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana. Tiba-tiba ada anak-anak kesiangan, marah-marah gurunya, push up kamu 50. Nah, itu hukuman maksudnya. Nah, kemudian yang kedua adalah konsekuensi bersifat kesepakatan. Nah, ini mungkin Pak Hari, Bu Tasya gitu ya, sama Umi Rani mungkin ini lebih paham mengenai konsekuensi ini. Karena teman-teman guru PKR, nah ini menjalankan ini. Jadi sifatnya sesuai aturan aja gitu. Jadi kaku aja sesuai aturan. Kalau misalkan kata aturannya kalau terlambat pulang ya pulang, karena kesepakatan di awal gitu ya menurut rapat orang tua dan sekolah dibawa kesiangan ya pulang. Nah gitu. Ini bahwa yang ketiga ini lebih baik gitu, yang namanya restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka gitu ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kuncinya adalah memperbaiki kesalahan. Selanjutnya di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Ini sih yang paling digaungkan di materi ini. Mungkin teman-teman juga ada beberapa kemarin ada yang cerita bahwa di MGMP ada yang pematerinya dari Guru Penggerak membahas segitiga restitusi yang ini gitu. Sama saya juga yang akan saya bahas adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah segitiga yang dimana itu adalah tahapan-tahapan yang harus kita kerjakan atau kita lakukan saat kita memberikan pembinaan kepada siswa. Nah, di sini kalau tidak terbaca ya ada tiga bagian gitu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, saat kita sudah memberikan ketenangan kepada dia, arti ketenangan itu dia sudah mau menerima omongan kita gitu ya. Karena kalau kita langsung memberikan amarah kita, mereka pasti langsung menolak dan langsung kecewa atau gimana gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah menstabilkan identitasnya dulu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah gitu ya. Nah, kalau validasi tindakan yang salah lebih menanyakan gitu ya. Nah, kamu ini kesiangan kan ya? Iya ibu, bapak ya. Nah, kira-kira kenapa sih kamu kesiangan? Ditanya dulu alasannya. Nah, alasan itu pasti akan ada solusinya. Nah, solusinya akan disampaikan dalam yang ini, poin yang ketiga, yaitu menyampaikan keyakinan. Next, selanjutnya kita akan bahas mengenai posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu adalah posisi di mana kita sebagai guru, bagaimana yang kita lakukan saat menemukan kesalahan dari siswa atau siswa melakukan kesalahan. Kita itu melakukan controlling yang mana nih, gitu ya. Pertama adalah penghukum. Nah, penghukum ini adalah bersifat dia menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, selanjutnya ada proses kontrol yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, gitu ya. Jadi diem dulu anak. Ya. Contoh yang ketiga adalah posisi teman. Teman itu seperti ini ya, mungkin Bapak Ibu juga tahu. Jadi si guru ini memposisikan dia itu adalah teman baiknya si anak tersebut, mencoba untuk meraih hatinya, gitu ya. Wah, kita bestie gitu. Nah, ini posisi teman. Ada baiknya memang. Jadi kita akan dekat dengan anak, tapi ada kurangnya. Tentu ada kurangnya. Ada kurangnya. Salah satunya adalah kita tidak akan sulit untuk memberikan sebuah penegasan kepada anak tersebut, karena kita sudah punya ikatan emosional sendiri gitu, kepada anak tersebut. Selanjutnya adalah posisi kontrol pemantau. Nah, kalau pemantau ini, kita bertanggung jawab atas perilaku orang lain atau yang kita awasi, gitu ya.
Nah, contoh perkataannya adalah peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, kalau pemantau lebih ke lihat aja apa yang dia lakukan, apa kesepakatan dari awalnya. Yang tadi itu apa konsekuensi. Jadi lebih berbicara tentang konsekuensi dan aturan. Jadi si guru tersebut itu tidak mau neko-neko, ya udah kalau kamu kesiakan pulang aja. Kalau kamu remedial, kalau kamu nilainya di bawah KKM 2 mapel, ya udah nggak naik aja. Jadi dia nggak mau banyak berbicara, ya udah sesuai fakta dan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Jadi ini yang terakhir, mungkin setelah saya baca-baca gitu ya, ini ada posisi kontrol yang diharapkan. Jadi posisi manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Gitu ya. Nah, apa yang kamu lakukan? Berantem. Nah, berantem ini salah enggak? Salah Pak. Itu ada yang dirugikan enggak? Ada Pak. Misalkan kancing bajunya copot gitu ya. Misalkan si A itu kancing bajunya copot gitu misalkan. Atau ada juga yang luka misalkan baret-baret. Nah, kita sebagai guru memberikan sebuah pertanyaan. Nah, kira-kira B, kamu lihat nih kancingnya ini copot. Terus kemudian ada luka juga. Kira-kira kamu B sebagai orang yang melakukan hal yang tidak menyenangkan kepada A, apa yang bisa kamu lakukan? Gitu ya. Dengan bahasa kita masing-masing ya, kita mau menyampaikan seperti apa, intinya lebih ke gimana caranya si B ini membuat si A kembali nyaman gitu ya. Oh, kancing bajunya rusak, saya akan perbaiki, saya akan bawa ke tukang jahit, saya bantu untuk jahit lagi. Terus lukanya gimana? Saya akan coba obatin, saya akan minta bantuan PMR untuk mengobati teman saya yang ini. Nah, ini posisi manajer. Jadi kalau posisi manajer, guru itu lebih mengajak diskusi ke anak-anak. Silakan apa yang masalahnya. Dan yang terpenting di manajer ini yang namanya juga manajer, guru ini mendukung murid agar memberikan sebuah solusi. Solusinya apa gitu untuk menyelesaikan masalah ini, gitu ya. Nah, ini nyambung dengan segitiga restitusi. Dan memang untuk posisi kontrol manajer ini tahapannya hampir sama dengan menggunakan sistem segitiga restitusi, begitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai materi budaya positif. Sebenarnya banyak yang disampaikan di sana, cuma saya rangkum saja yang menurut saya ini sangat relate aja gitu dengan kita. Ini sih yang saya bawakan gitu ya, mengenai segitiga restitusi dan posisi kontrol. Sekali lagi apa yang saya sampaikan adalah bukan sebuah kebenaran yang hakiki, perlu disaring lagi, perlu dipelajari lagi, perlu dibuka-buka lagi referensinya, karena saya juga ada keterbatasan mengenai pemahaman yang saya dapatkan mungkin di guru penggerak. Barangkali ada teman-teman ada yang mau bertanya. Nah, ada malah yang mau bertanya. Kita curhat aja ya. Untuk sesi ini kita lebih banyak curhat aja. Gimana Bu? Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar ya Bu. Saya silakan. Ya. Diskusi ini sangat menarik sekali ya Pak Fikri, khususnya untuk saya yang baru menemukan kasus karena saya juga wali kelas. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang Pak Fikri tadi bilang, bahwa dalam memarahi anak itu memang ada aturannya gitu ya. Tidak bisa kita memarahi anak itu di depan guru-guru lain, bahkan di depan temannya sendiri gitu ya. Itu memang aturannya tidak boleh seperti itu. Nah, kebetulan Pak Fikri, saya baru menemukan kasus yang dimana terjadi saat saya kemarin sakit. Jadi ada siswa, saya baru tahu bahwa ada siswa yang diwali kelas oleh saya itu dimarahi oleh guru lain. Saya sebenarnya saya masalahnya itu belum sampai mendasar, karena ketika saya tanya ke anak itu kalau dibilang trauma lebih dramatis apa enggak ya, tapi dia tuh sampai tidak mau bercerita gitu. Enggak, aku keinget-inget lagi dan segala macam gitu ya. Kalau saya tuh ingin sharing Pak, bagaimana cara saya untuk menenangkan anak tersebut gitu, karena kan tidak etis sekali juga jika kita tahu nih guru yang memarahinya itu misalnya salah gitu ya, memarahi dia di depan umum dengan kata-kata yang tidak baik, itu salah jelas. Tapi kita kan sebagai guru sangat tidak etis jika bilang bahwa anak itu iya guru tersebut begini, iya begitu, kan itu nggak boleh ya, karena kita kan rekan gitu bagaimanapun
tersebut itu adalah anak kita. Tidak boleh kita memberitahu kejelekan itu terhadap anak kita. Nah, bagaimana gitu saya bisa menguatkan anak saya tanpa menyinggung sedikit pun, bahwa meskipun jelas ya anak itu tahu gitu bahwa ya kayak gitu gak bener bu, saya dimarahin kayak gini gitu, tapi bagaimana caranya saya menenangkan anak tersebut tanpa menyinggung ataupun membawa-bawa rekan saya yang kalau memang pun salah ya saya tidak perlu bicara salah gitu. Makanya saya kemarin tuh bingung bersikap pun memang anaknya juga sampai ibu enggak, aku ketemunya nggak mau diceritain lagi. Jadi saya belum melakukan penanganan khusus gitu untuk masalah itu. Terima kasih. Cek. Oke. Gitu sih, silakan kalau itu teman yang lain mau ada yang diskusi lagi, mau menyampaikan pertanyaan atau curhat, ayo susuk silakan. Oh pada nih mau curhat, kuburan Umi nanti curhat juga boleh. Umi juga nanti mau curhat katanya. Baik, terima kasih Pak Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit saja saya memberikan masukan terkait dari pertanyaan Umara tadi ya. Nah, ya bagus. Jadi yang saya alami, kebetulan saya juga wali kelas. Jadi di awal pembelajaran atau di awal tahun pembelajaran, biasanya para wali kelas kita diberikan waktu untuk pembinaan di awal tahun. Nah dari sana saya memberikan pengetahuan atau informasi kepada siswa, menekankan bahwa karena kalian di sekolah ini bukan hanya gurunya atau wali kelasnya bapak saja atau guru mata pelajarannya bukan satu. Nah, kami begini yang diambil solusinya. Pertama kita jadi diri mereka dulu. Kita dengarkan curhatan mereka. Nah setelah itu baru kita masuk ya. Kalau kita sudah menjadi diri mereka, kita akan lebih mudah menyampaikan saran ataupun nasihat serta motivasi. Nah ini memang dalam psikologi anak banyak sekali karakter ya, karena heterogen. Kita tidak bisa menyamakan anak harus sampai sama seperti kita ya. Jadi kita harus menjadi mereka dulu. Kemudian nyambung dengan teknik dalam mendidik anak sesuai surat Ali Imran 159 ya. Kemudian ini ada di pelajaran kelas 12 juga. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Jadi Rasulullah itu mengajarkan bahwa kita itu harus bersikap lemah lembut. Harus lemah lembut. Kemudian harus sabar. Tapi sabar itu bukan berarti kita diam, ya. Tapi ada kalanya kita tegas, dan kalanya kita lemah lembut. Jadi memposisikan di mana itu tempatnya. Nah kemudian jika kita walaupun tahfazan golizal qalbi, kalau kita berhati kasar, bersikap keras, maka tentu mereka akan menjauh. Kita kasar, kita beri hukuman, nah tentu mereka akan menjauh dan ada perasaan trauma. Kemudian setelah itu fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Sekali lagi saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya mendengarkan curhatan saya, ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, buat saya sendiri, dan tentunya